Wajah Solo dan bagaimana Indonesia jika Gibran jadi Wapres? 2020 hingga 2022 adalah tahun yang berat buat seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Kita semua menghadapi tantangan ekonomi yang berat, tapi sekaligus harus tetap awas dan waspada pada pandemi COVID. Di tengah tantangan yang demikian, bagaimana kota Solo bisa survive? Bagaimana ekonomi Solo bisa tumbuh di angka 6,25%, yang artinya perekonomian Solo tumbuh melebihi tahun sebelumnya yakni 4,01% pada 2021 dan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,3%. Jadi dengan apa Gibran Rakabuming Raka menggerakkan perekonomian di Solo? Ada banyak hal yang menyumbang pertumbuhan perekonomian Solo, dari mulai lapangan usaha konstruksi, transportasi, dan pergudangan. Dan yang paling menarik tentunya UMKM. Sebagai kota yang sumber pendapatannya ditopang oleh pajak dan retribusi daerah, Solo ternyata juga menggerakkan perekonomiannya melalui gairah UMKM. Di tangan Gibran, UMKM Solo telah merambah ke pasar digital. Bahkan hampir 100% UMKM di Solo sudah melakukan penjualan via digital. Yang paling menarik, UMKM di bidang kuliner lah yang paling banyak merambah marketplace. Apakah UMKM di Solo berkembang sedemikian pesat secara alamiah? Tentunya ada upaya besar dari pemerintah kota di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah kota bahkan menyediakan layanan konsultasi UMKM di Solo. Layanan konsultasi ini terbagi di dalam 5 konsultan yang akan membantu menganalisis dan memberikan solusi permasalahan yang dihadapi koperasi dan UMKM. Ada konsultan bidang produksi yang membantu akses terhadap bahan baku, pengolahan produk, standarisasi dan sertifikasi, hingga label dan kemasan. Kemudian ada konsultan bidang SDM yang memberi coaching dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi SDM. Ada konsultan bidang pemasaran yang menyediakan informasi pasar, pengembangan promosi dan kemitraan, peningkatan akses pasar, hingga pemanfaatan e-commerce dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Lebih jauh, pemerintah juga menyediakan konsultan bidang pembiayaan yang akan memberikan bantuan di bidang perencanaan bisnis, penyusunan proposal, pengembangan fasilitas, dan mediasi akses ke lembaga keuangan dan berbagai sumber pembiayaan hingga manajemen keuangan. Bahkan untuk koperasi, disediakan konsultan bidang kelembagaan yang mana tugasnya adalah memberi penyuluhan koperasi, pembentukan, pembubaran, dan pembagian koperasi, penataan koperasi, hingga legalitas badan organisasi dan izin usaha koperasi dan UMKM. Kalau layanan konsultasi bagi UMKM disediakan selengkap ini, wajar UMKM Solo bergairah, tumbuh dan berkembang pesat. Kamu bisa bayangkan, kalau Gibran jadi Wapres dan program-program seperti ini merembah ke seluruh penjuru negeri, cita-cita menjadikan lebih banyak pengusaha di tanah air Indonesia bukan lagi mimpi. Prabowo tepat pilih Gibran. Yuk teruskan perjuangan, anak muda harus ambil peran.